kelompok 6 birokrasi. Sekarang kami berada di Dinas UPTD PPA. Saya sendiri Angelina Marani dan anggota saya Warga Setiawaranda. Kami di sini akan mewawancarai Dinas UPTD PPA terkait mata kuliah birokrasi ini. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja ke dalam. UPTD PPA atau Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjung Pinang yang dibentuk pada 1 Maret 2021 berlokasi di Jalan Kota Piring nomor 1 Tanjung Pinang Timur. Unit ini bertujuan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menyediakan layanan psikologis, hukum, dan mediasi. Masyarakat dapat melapor melalui aplikasi WhatsApp atau langsung ke hotline UPTD PPA. Sejak pembentukannya, UPTD PPA telah menangani berbagai kasus kekerasan dan berkolaborasi dengan kepolisian serta lembaga hukum untuk memberikan pendampingan kepada korban. Birokrasi UPTD PPA Tanjung Pinang berperan penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tugasnya mencakup pelayanan dan layanan, menyediakan layanan aduan dan pendampingan untuk korban kekerasan. Yang kedua, pengelolaan kasus, mengelola dan memperlakukan penjangkauan kepada korban serta melakukan mediasi antara korban dan pelaku. Selanjutnya, koordinasi, bekerja sama dengan lembaga hukum dan sosial untuk memastikan perlindungan yang efektif. Beberapa pertanyaan, mungkin udah ada di dalam saya juga. Yang pertama dari fungsi UPTD PPA ya. Saat ini kan dilakukan 6 fungsi. Penjangkauan, Proses pelaporan kasus kekerasan. prosesnya Ya. prosesnya dia gini, kita menerima pengaduan itu ada dari hotline kita, terus ada yang dirujuk, ada yang datang langsung, ada yang tidak langsung itu nanti kita akan melakukan penjangkauan gitu kan. Di depan juga ada, coba dilihat aja, ada alur layanannya di situ aja, nanti bisa dicek. Layanan apa saja yang diberikan UPTD kepada korban? Layanannya pasti kan pendampingan korban itu dimulai dari laporan ke kepolisian, terus laporan, terus pendampingan itu semua ya, pendampingan itu dari laporan, dari BAP, visum, terkait kesehatan dan sebagainya, pendampingan kesehatan kalau mereka mengalami luka dan sebagainya itu kesehatan, terus pendampingan BAP, kemudian pendampingan sampai ke sidang. Terus nggak semua UPTD PPA itu terkait hukum, misalnya ada layanan mediasi, ada mediatornya, layanan psikologi, ada psikolognya, layanan bimbingan rohani, memang itu ada penyuluh keagamaannya dari semua agama. Itu kita kerjasama dengan Kemenang, itu terkait dengan korban. Terus layanan lainnya yaitu ada tadi untuk salah satu pengaduan, yang kedua penjangkauan. Penjangkauan itu jika ada kasus yang dilakukan oleh masyarakat yang butuh langsung kita lakukan penjangkauan ke tempat-tempat. Nah, itu penjangkauan, pengaduan, penjangkauan, mediasi, pendampingan, terus perlindungan sementara, psikologi apa ya, nanti ada juga kalau di depan kita ada frame-nya ya, itu ada SP-nya juga, jadi itu ada nama yang lain, ada namanya. Kalau untuk struktur birokrasinya itu mempengaruhi efektivitas UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan? Struktur yang mana sih? Nomor 12 ya? Iya. Struktur mempengaruhi efektivitas. Struktur birokrasi seperti apa nih maksudnya? Dari UPTD PPA atau yang lain-lainnya? Sangat pengaruh lah. Sangat pengaruh, jadi kan UPTD PPA itu nggak bisa bekerja sendiri, harus sinergi. Kita harus ke dinas sosial, di situ kan ada Peksos, kita butuhkan untuk Apsos. Ada polisi, polisi, jaksa, dan pengadilan itu terkait apa yang namanya aparat penegak hukum. Kemudian ada Bapas untuk di banknya. Kalau itu menyangkut anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak yang
pelaku ya, pelaku itu jadi kita nggak bisa kerja sendiri, pasti struktur birokrasi sangat diperlukan gitu. Di rumah sakit, kemenang itu semua itu sudah ada ini kerjasama gitu. Itu supaya efektif gitu menangani kasus. Jadi kan PTPK itu hanya mendampingi korban. Berarti apakah korban itu dibawa sini ya Bu? Ya, tergantung kebutuhannya seperti apa. Jadi mau itu terkait kasus hukum dan sebagainya, kantor polisi dan sebagainya, tapi tetap di sini nanti penanganannya, psikologisnya dan sebagainya gitu. Oh, jenis pelatihan Bu ada ya Bu yang diberikan kepada petugas? Ada. Jenis pelatihan itu kita ada manajemen kasus, psikologi first aid, terus kode etik itu ada. Jadi kita setiap tahun ada layanan, ada pelatihan untuk petugas layanan. Jadi untuk pengikutan simfoni itu sistem perlindungan simfoni PPA itu untuk ini laporan kita ke pusat. Jadi kan semua kasus itu harus terkoneksi pusat. Jadi pusat nggak tahu kan kasusnya itu namanya simfoni. Jadi kita ada pelatihan semua. Kalau untuk kayak pelatihan di masyarakat itu ada? Untuk masyarakat ada memang penyelenggaranya kalau PPA. Penyelenggaranya itu nanti di dinas. Jadi ada untuk PATBM, ada untuk Babin Kamtibnas, ada untuk guru BK, ada untuk perawat-perawat yang langsung berhadapan kasus kekerasan itu di puskesmas gitu. Jadi semua. Bu, dalam kerjasama ini kan PT PPA ini ada tantangan nggak? Tantangan. Dalam kerjasama. Kalau kita katakan tantangan banyak ya. Tapi salah satunya itu memang masyarakat tidak melapor. Masyarakat tidak melapor itu tantangan kita. Meyakinkan masyarakat bahwa kasusnya harus dilaporkan. Tetapi mereka tidak melakukan, pasti ada pemikiran yang panjang kan. Salah satunya yaitu seandainya kayak kasus seksual dan pelakunya itu adalah ayah, misalnya ayah lah. Kalau seandainya ayah ditahan satu malu kayak keluarga, terus ayah itu adalah pelaku keluarga. Jadi seandainya ditahan dan sebagainya, siapa yang menghadapi mereka kan? Dan sebenarnya ya itu saya katakan tantangan terbesar itu mereka kan, tapi mereka nggak tahu efek depannya seperti apa, efek trauma anaknya seperti apa. Terus kita nggak tahu nanti setelah kejadian ini anaknya nanti besarnya karena udah pernah merasakan hal seperti ini seperti apa seperti itu. Tapi yang mereka pikirkan sekarang malu pertama. Padahal malu itu paling sekian bulan itu hilang gitu kan. Apapun kasusnya, apalagi kasus tingkat era nasional aja sebenarnya udah hilang kan, muak kayak gitu. Terus yang kedua, seandainya korbannya itu anak itu kan mudah dipengaruhi lingkungan ya. Kalau kita katakan anak itu jujur, orang katakan seperti itu, tapi anak itu mudah terpengaruh oleh lingkungan. Seandainya dia menjadi korban itu dia nggak ini. Sekali kita tanya ini, kedua kita tanya kita B, ketiga C, itu jadi masalah kita. Itu yang jadi sulit untuk mengambil keterangan dari anak-anak itu sulit itu. Terus kalau terkait KDRT pasti KDRT juga kan, yang pakai pertama terkait, yang kedua dia adalah menopang ekonomi keluarga. Makanya kita dari dinas sering melakukan pelatihan. Bukan kita mau hebat dan laki-laki enggak, tetapi kita minimal bisa menghidupi keluarga, misalnya dengan jualan online, dengan kuliner, memasak, kuliner, menjahit dan sebagainya, atau merajut gitu kan, minimal bisa membantu ekonomi keluarga gitu. Ketika kita ada masalah seperti ini, ya nggak terlalu takut ya, nggak terlalu takut besok makan apa, sebagai gimana. Tapi bukan berarti kita harus hebat dari laki-laki, kita tetap ya, maksudnya tetap lakukan ya. Kalau untuk saat ini dalam kekerasan KDRT itu kasusnya banyak nggak Bu? Ditanya khusus KDRT lumayan. Kalau untuk kasus kekerasan perempuan, KDRT dan penganiayaan itu banyak. Benar perempuan kalau kita katakan KDRT itu yang benar-benar menikah secara resmi. Makanya di data kita itu bukan KDRT tapi fisik. Karena penganiayaan juga kalau seandainya statusnya menikah siri itu nggak bisa kita bukan KDRT. Jadi kita statusnya penganiayaan seperti itu. Apakah ada dukungan anggaran dari pemerintah terkait penanganan kasus itu? Alhamdulillah ada. Jadi memang pemerintah itu memang benar-benar hadir untuk perempuan dan anak ya, korban-korban kekerasan. Jadi semua biaya kayak biaya visum, biaya obat-obatan itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi itu memang khususnya dari pusat, antara dari PPN gitu. Dibantu oleh sharing lah dana sama PBD. Kalau PBD mungkin terkait operasional dan sebagainya. Kalau dari PBD itu mereka membantu terkait biar untuk korban.
biaya psikologinya. Psikolog kan mahal, psikolog kan nggak bisa pakai BPJS. Nah, jadi kebutuhan psikolog itu bukan hanya 1 kali, 2 kali, malah ada yang sampai 5 kali gitu loh. Tapi tergantung dari kondisi psikologis anak. Ada yang hanya 1 kali aja cukup, ada yang sampai 5 kali nggak cukup gitu. Jadi biaya seperti itu dibiayain. Jadi nggak ada, mereka intinya mereka untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ini semuanya gratis, visumnya sebagainya. Baik, sekian wawancara kami mengenai Dinas PTD PPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.